Hi everyone, welcome back to my channel. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu tuh ada yang komen di salah satu video YouTube aku. Dia minta aku untuk mencoba 3 moisturizer viral dari brand Madame G, The Originate, dan AM. Aku lupa nama brandnya, maaf banget. Nah, sebenarnya tuh aku bilang kalau aku tidak tertarik untuk mencoba moisturizer itu. Nah, tapi setelah aku research lebih lanjut, aku lumayan tertarik dengan moisturizer dari brand The Originate. Tapi yang lainnya enggak, maaf ya gitu. Nah, tapi aku enggak langsung buru-buru beli karena aku mau lihat dulu dan baca-baca review dari content creator lain gitu. Oke, setelah aku yakin, akhirnya aku beli moisturizer dari brand The Originate ini, namanya Hyaluronic Moisturizer. Ini produk Cina ya, by the way, karena di packagingnya tuh ada tulisannya manufactured by Shanghai Ayara Cosmetics China. Nah, jadi perusahaan Indonesia yang disebut di sini tuh tugasnya cuma mengimpor dan distribusi gitu. Jadi ini bukan brand lokal Indonesia ya gitu. Nah, jadi Hyaluronic Moisturizer ini memiliki beberapa produk claims yang infonya aku temukan di packagingnya dan juga di Instagramnya The Originate. Nah, jadi produk claimsnya adalah dia ini moisturizer dengan tekstur gel yang membantu memperkuat skin barrier, mengunci kelembapan untuk menghindari kulit kering dan iritasi. Terus juga dia menjaga elastisitas kulit tanpa membuat kulit berminyak sepanjang hari. Terus juga katanya ini dapat menenangkan dan meredakan kemerahan di kulit gitu. Nah, jujur ya, karena ini brand Cina, aku nggak tahu apakah dia cruelty free. Aku nggak tahu karena nggak ada infonya sama sekali. Jadi hopefully dia cruelty free ya, karena biasanya brand-brand yang diproduksi di Cina tuh tidak cruelty free gitu. Jadi kita berdoa aja semoga ini cruelty free. Nah gitu. Nah, terus dia ini key ingredientsnya ada hyaluronic acid, ceramide, dan chlorelina. Chlorelina ini tuh gabungan dari ingredients yang namanya chlorella dan spirulina. Nah, sebenarnya kalau di Instagramnya tuh disebutnya key ingredientsnya hyaluronic acid, tapi kalau kita lihat di ingredients listnya tuh adanya sodium hyaluronate dan hydrolyzed hyaluronic acid gitu. Nah, intinya mereka itu jenis ingredient humectant, dia mengikat air untuk menghidrasi kulit gitu. Terus ada ceramide yang merupakan skin identical ingredient, jadi dia sudah ada di dalam kulit kita, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Nah, terus yang aku sebutin tadi, si chlorella dan spirulina ini ada fungsinya masing-masing. Kalau chlorella itu sebagai antioksidan dan skin soothing dan juga menghidrasi. Sedangkan kalau spirulina itu merupakan skin protecting. Aku nggak menemukan info lain untuk spirulina. Yang ada informasinya cuma skin protecting gitu. Nah, selain key ingredients, ada banyak ingredients lain yang manfaatnya nggak kalah bagus dari key ingredients tadi. Ini aku tampilkan di sini karena banyak banget. Yang pertama ada glycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit. Terus ada panthenol atau nama lainnya provitamin B5 yang merupakan humectant untuk menghidrasi kulit dan juga bisa meredakan kemerahan di kulit. Terus juga ada yang namanya diglycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit. Nah, diglycerin ini tuh kayak saudaranya glycerin lah, tapi bedanya adalah diglycerin ini ukuran molekulnya lebih besar daripada glycerin. Nah, karena ukuran molekulnya yang lebih besar itulah, jadi dia tuh nggak bisa penetrasi sedalam glycerin, dan dia tuh penetrasinya tuh lambat banget gitu. Tapi dia less sticky, jadi dia tidak selengket itu, dan dia juga kelembapannya tuh lebih tahan lama dibandingkan glycerin biasa gitu. Terus ada allantoin. Nah, allantoin ini sifatnya keratolitik, jadi dia menghidrasi dan juga mengeksfoliasi kulit kita. Terus juga ada yang namanya glukos. Nah, glukos ini merupakan humectant untuk menghidrasi kulit. Terus juga dia merupakan prebiotik, jadi dia makanannya ya, bukan probiotik gitu. Terus ada yang namanya Sophora angustifolia atau Chinese Sophora root extract. Dia ini merupakan skin conditioning. Aku nggak menemukan informasi lain selain itu. Terus juga ada yang namanya Stephania tetrandra extract. Dia ini kalau digabungkan bersama air dan butilen glikol itu membentuk sebuah herbal ekstrak liquid namanya Gerbex Stephania oleh
Graaf yang mengandung komponen aktifnya tetrandrin, dan dia ini efektif untuk menghambat, memperlambat peradangan gitu. Terus juga ada hydrolyzed hyaluronic acid yang merupakan humectant untuk menghidrasi kulit. Terus ada yang namanya Cnidium monieri fruit extract yang merupakan humectant dan dia skin conditioning. Terus ada Chinese licorice root extract yang merupakan skin soothing dan dia juga anti aging. Terus juga ada yang namanya Philodendron amurans bark extract yang merupakan antioksidan, dapat meredakan peradangan dan juga skin conditioning. Terus juga ada caprylic triglyceride yang merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terakhir ada yang namanya kolesterol. Kolesterol ini juga merupakan skin identical ingredient untuk mendukung keseimbangan kelembapan kulit kita dan juga untuk komposisi lipid di kulit kita. Tujuannya untuk kulit kita terlihat dan terasa lebih sehat begitu. Nah, setelah aku jelasin panjang lebar, kalian bisa tahu lah ya kalau moisturizer ini tuh sebenarnya lebih kayak basic moisturizer karena gak ada active ingredient yang bagaimana banget, kecuali mungkin ini ada licorice extract ya untuk mencerahkan juga bisa, tapi karena dia letaknya agak tengah ke bawah jadi mungkin persentasenya tidak sebesar itu gitu. Nah, sekarang aku akan kasih tahu review aku cobain si moisturizer ini. Oke, aku mau mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Jadi ketika aku buka paket moisturizer ini, aku agak kaget dan impress juga karena ternyata ini jar packagingnya tuh agak berat dan kokoh gitu. Aku nggak ada ekspektasi itu sama sekali karena melihat harganya murah ya gitu. Jadi aku kira bakal kayak jar plastik yang ringan gitu, tapi ternyata tidak guys, ini packagingnya tuh bagus gitu. Nah, terus di dalamnya ini tuh ada spatula kayak sendok kayak gitu, dan ternyata spatulanya itu bisa disimpan di dalam jarnya gitu. Dan terus di dalam jarnya ini tuh ada kayak lid plastik perantara antara bagian tutup dan isi jarnya, jadi produknya tuh nggak bakalan gampang tumpah-tumpah gitu kecuali kalian nyimpennya sembarangan gitu. Nah, terus dia ini konsistensi itu beneran clear gel yang ringan gitu ya, bukan yang gel padat banget tapi juga bukan gel yang ringan banget, jadi kayak pas aja gitu konsistensinya. Nah, terus aku suka itu dia tuh kayak ada kayak bubble-bubble-nya gitu loh di dalamnya, itu jadi kayak estetik aja gitu loh untuk dipandang. Nah, terus ketika aku pertama kali olesin di kulit aku tuh dia agak-agak ada rasa kayak cooling sensation gitu, ada kayak rasa dingin fresh gitu. Nah, tapi cuma di bagian awal doang ya gitu. Nah, terus ketika aku blend tuh dia lumayan gampang di blend, dan setelah selesai di blend tuh dia butuh waktu gitu untuk menyerap. Nah, tapi kita bisa bantu penyerapannya lebih cepat dengan cara di tap-tap pelan-pelan aja gitu. Nah, setelah selesai di blend dan meresap dengan baik, dia ini hasilnya lebih ke satin gitu karena agak-agak basah ya gitu. Nah, terus juga dia hasilnya ternyata lumayan oklusif, jadi kayak terasa agak ada lapisan gitu di atas kulit aku gitu. Nah, aku sebenarnya nggak ada ekspektasi dia bakal berasa oklusif karena biasanya gel moisturizer itu tipikalnya tuh gel ringan yang lebih kayak humectant aja sih gitu. Nah, tapi ternyata ketika aku pakai ini tuh dia berasa lumayan oklusif gitu. Nah, biasanya kalau produk moisturizer atau produk apapun yang berasa kayak oklusif, kayak ada lapisan di atas kulit kita, itu artinya dia dapat mengunci kelembapan dan ingredients lainnya dengan baik di dalam kulit kita gitu. Jadi bisa last seharian atau semalaman begitu. Nah, terus jujur ya, ini tuh antara ada dan gak ada wanginya gitu, tapi menurut aku nih ada wanginya, kayak wangi-wangi mentol gitu sebenarnya, tapi nggak ada ingredients mentol di dalamnya gitu. Menurut aku sih mungkin wangi ini dari ekstrak-ekstrak di dalamnya, aku nggak tahu wanginya dari apa jujur. Nah, terus sejujurnya aku udah pakai ini selama seminggu dan alhamdulillah tidak ada efek negatif di kulit aku gitu. Nah, jujur aku pakai ini itu cuma di malam hari karena biasanya aku kalau di pagi hari tuh skip moisturizer dan langsung pakai sunscreen yang menurut aku udah lumayan melembabkan gitu. Jujur li, aku kira Hyaluronic moisturizer ini tuh kayak basic moisturizer biasa gitu, kayak yang feelsnya enak di kulit terus udah gitu aja gitu, nothing special. Ternyata dia ini ada efek
baik, bagus di kulit aku. Jadi tuh beberapa hari yang lalu kulit aku tuh sempat beruntusan parah karena aku pakai masker untuk keluar rumah sekitar 3 jaman gitu. Nah, sesampainya di rumah tuh malam hari ya aku double cleansing dan langsung pakai moisturizer ini. Nah, keesokan paginya ketika aku mau cuci muka, aku pegang muka aku, lah beruntusannya hempas dong. Terus aku sempat kaget dan sempat bengong gitu di kamar mandi karena kayak ini beneran efek pakai moisturizernya, sengaruh itu pakai moisturizer gitu. Dan ketika aku pikir-pikir lagi, selama aku cobain ini tuh aku sama sekali nggak pakai toner, essence, serum, masker, apapun yang ada active ingredientsnya itu. Bener-bener aku tuh selama seminggu ini cuma pakai si moisturizer ini supaya reviewnya valid gitu. Ya ternyata beneran sengaruh itu dong, dan emang karena moisturizer ini gitu aku sampai kayak berkali-kali kayak wah gitu. Dan sampai sekarang nih kulit aku tuh beneran teksturnya tuh beneran kayak 90% mulus. Aku kayak bahagia banget. Wah ternyata moisturizer yang viral nge-hype ini emang ada efek bagus gitu loh di kulit, bukan cuma hype karena tekstur segala macam gitu. Nah ini gila banget sih, kalian harus kudu wajib cobain si moisturizer dari The Originate ini yang clear gel ini. Jadi bagi kalian yang mengalami beruntusan karena pakai masker atau karena nggak cocok pakai produk skincare yang kalian pakai, kalian please cobain moisturizer ini. Menurut aku ini tuh bener-bener worth the hype-nya sih. Tapi balik lagi kembali ke reaksi kulit kalian masing-masing gitu. Nah, apakah efeknya cuma sebatas menghidrasi dan beruntusan? Iya, kalau untuk jerawat jujur nih dia emang lumayan membantu bikin jerawat aku cepet matang, tapi lambat gitu sih. Tapi beneran bikin jerawat aku cepet matang gitu. Jadi menurut aku ini aku sarankan, aku rekomendasikan bagi kalian yang kulitnya dehidrasi maupun lagi beruntusan gitu. Ini ngefek banget untuk beruntusan, at least untuk di kulit aku ya gitu. Nah segitu aja review aku mengenai Yellow Serum Moisturizer dari brand The Originate. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.